Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan membawa syukur dan korban pujian bagi Allah kita. Mari bawa hatimu kepada Dia. Ini rinduku, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua
Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati kemurahan-Mu Tuhan, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua menikmati kemurahan Tuhan seumur hidupku, sepanjang jalanku bersama-Mu Tuhan. Kaulah kekuatan, Kaulah penghiburan, Kaulah yang menuntun setiap langkahku. Kau Allah yang benar, tak pernah tinggalkanku. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada bagi kami. Kau tak pernah tinggalkan kami. Bahkan kasih setia-Mu itu limpah. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami dengan roh hikmat pengertian pewahyuan, agar setiap kami semakin tahu akan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam doa pagi GKI Pondok Daud pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, ada baiknya kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita mau melewati hari ini bersama dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini saya akan membawakan tema kehadiran Yesus memenuhi penantian. Ayatnya di dalam Yohanes pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai dengan ke-9. Demikian firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap manusia pasti pernah mengalami
yang namanya masa-masa sulit. Setiap manusia pernah mengalami yang namanya penantian, menantikan kesembuhan, menantikan sebuah jawaban dari doa, menantikan jodoh, atau menantikan yang lain-lainnya. Mungkin yang belum bekerja, menantikan sebuah pekerjaan seperti itu. Nah, tetapi terkadang kita yang sedang menanti-nanti ini lupa bahwa kita ini adalah orang-orang yang percaya. Seharusnya kita mendasarkan penantian kita ini kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita malah mendasarkan penantian ini bukan kepada Tuhan Yesus. Terkadang kita mencari pertolongan atas penantian kita ini kepada hal-hal lain, kepada orang lain. Kita berharap kesana kemari ada orang yang membantu di dalam setiap penantian kita itu. Tetapi ketika kita melakukan itu seringkali kita merasa kecewa, Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini kita mau sama-sama belajar sebagai orang percaya bagaimana hidup dalam penantian. Di dalam Yohanes pasal yang kelima ayatnya 1-9 ini kita menemukan bagaimana seorang pria yang sudah 38 tahun sakit lumpuh, Bapak Ibu Saudara. 38 tahun itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang cukup lama. Ia menunggu kesembuhan di kolam Bethesda, tetapi selama puluhan tahun tidak ada orang yang menolongnya masuk ke dalam air itu. Tetapi hari itu berbeda, karena Yesus datang mengubah segalanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang lumpuh yang lumpuh selama 38 tahun ini, kira-kira kalau kita berpikir bisa tidak dia sembuh? Karena tadi dikatakan bahwa orang yang pertama kali yang bisa masuk ke dalam kolam tersebut, yang bisa sembuh atas penyakitnya. Tetapi di situ mungkin banyak orang yang sakit ya. Ada yang sakit cacar, sakit kusta atau apa. Mereka bisa berjalan. Tetapi di sini bapak ini, seorang laki-laki ini 38 tahun itu tidak bisa berjalan. Ya lumpuh. Kalau kita pikir susah sekali kalau dia mencapai kolam untuk yang pertama kali. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengasihi dia. Kita lihat yang pertama, penantian panjang ini dilihat oleh Tuhan Yesus ya. Penantian panjang laki-laki ini dilihat oleh Tuhan Yesus. Kita bisa baca di dalam ayatnya yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Nah, di sini Tuhan Yesus melihat orang yang 38 tahun itu dalam kelumpuhan. Dia 38 tahun mengantri di kolam Bethesda supaya dia mendapat kesembuhan. Tetapi orang-orang tidak melihat dia, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus tahu bahwa orang ini sudah menanti-nanti di sini selama 38 tahun. Dan Tuhan Yesus melihat dia. Nah, dari sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita itu tidak boleh menyerah. Ketika orang tadi sudah mengalami hopeless, dia sudah kehilangan harapan. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, harapannya muncul kembali. Mungkin orang ini tidak mengenal Tuhan Yesus. Dan ketika nanti kita baca, respon dia sangat luar biasa. Nah, tetapi yang pertama kita mau belajar dulu bahwa penantian panjang yang dilakukan dengan tulus hati, yang dilakukan tanpa henti, itu dilihat oleh Tuhan Yesus. Seperti laki-laki ini tadi, seperti orang yang lumpuh selama 38 tahun ini. Dia tidak berhenti, dia tetap berpengharapan supaya dia bisa sembuh. Makanya dia berada di situ, supaya ketika nanti ada malaikat yang turun ke dalam kolam tersebut, dia bisa masuk ke dalam kolam tersebut dan menjadi sembuh. Meskipun secara logika manusia itu tidak mungkin dia yang pertama. Tetapi di sini Tuhan Yesus melihat dia, dan Tuhan Yesus
mengetahui bagaimana kedalaman hati orang ini, sehingga Tuhan Yesus tersentuh dan Tuhan Yesus tidak hanya melihat dia, tetapi dia diberikan sebuah kesembuhan oleh Tuhan Yesus. Di sini kita belajar tidak boleh menyerah, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, pertolongan sejati tidak selalu datang dengan cara yang kita harapkan. Orang ini yang 38 tahun lumpuh mungkin berpikir bahwa kesembuhannya itu hanya bisa dilakukan atau didapatkan ketika dia masuk ke dalam air kolam yang terguncang. Ketika air kolam terguncang, mungkin dia berpikir bahwa aku bisa sembuh hanya karena masuk ke dalam situ. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus itu tidak membawa orang ini ke dalam sumur, atau orang ini tidak dibawa Tuhan Yesus mendekat kepada sumur tersebut di dalam sumur Bethesda. Tetapi Tuhan Yesus menyuruhnya untuk mengangkat tilamnya. Nah, jadi kalau laki-laki tadi berpikir bahwa kesembuhannya hanya didapatkan ketika dia bisa masuk ke dalam kolam Bethesda, tetapi Tuhan Yesus hanya menyuruh laki-laki tersebut untuk mengangkat tilamnya, dan kita tahu laki-laki itu sembuh. Di sini kita juga belajar bagaimana respon orang lumpuh ini kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, dia tidak ragu ketika Tuhan Yesus menyuruh orang tersebut untuk mengangkat tilamnya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia bingung ataukah dia mengejek Tuhan Yesus? Bisa saja kan dia lakukan itu. Ketika Tuhan Yesus menyuruh angkatlah tilammu, bisa saja dia mengatakan, gak mungkin, wong aku lumpuh kok disuruh ngangkat tilam, berdiri aja susah kok suruh ngangkat tilam, kamu ini ada-ada aja. Bisa saja orang lumpuh tadi mengatakan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini kita lihat orang lumpuh ini percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun mungkin dia tidak mengenal, tetapi ketika Tuhan Yesus menyuruh orang lumpuh ini untuk mengangkat tilam, orang lumpuh ini percaya dan dia mau melakukannya. Dan yang kedua, kuasa Tuhan Yesus itu mengubahkan hidup seketika, Bapak Ibu Saudara. Ketika orang lumpuh ini diberi kesembuhan oleh Tuhan Yesus, dia itu mengalami proses yang panjang, 38 tahun. Dan ketika dia mengalami kesembuhan, itu semua mengubah seketika hidupnya. Yang dulunya mungkin dia sudah hilang harapan. Selama 38 tahun mungkin dia sudah tidak memiliki harapan lagi untuk dia bisa berjalan. Tetapi ketika dia bertemu Tuhan Yesus, dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia menerima kesembuhan, dia bisa berjalan lagi. Dan di sini ketika kita lihat ya, ketika orang lumpuh ini percaya ada mukjizat, dan selanjutnya ia harus mempertahankan hidupnya supaya tidak berbuat dosa lagi. Kenapa seperti itu? Karena di ayat 14 di sini dikatakan bahwa kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk." Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita mengalami sebuah kesembuhan, kita mengalami sebuah jawaban atas penantian kita, kita tidak boleh melupakan Tuhan. Orang lumpuh tadi ketika dia sembuh, dia berusaha mencari Tuhan Yesus karena pada waktu itu dia kehilangan jejak Tuhan Yesus. Kemudian tetapi beberapa waktu orang lumpuh ini bertemu Tuhan Yesus di bait Allah. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang lumpuh ini harus bertobat. Nah, di sini kita belajar bahwa ketika kita mengalami sebuah penyembuhan, kita sedang mengalami sebuah pelepasan, kita mengalami mujizat yang luar biasa, kita harus melakukan pertobatan, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh lupa dengan Tuhan. Kita tidak boleh asik dengan apa yang sudah kita dapatkan. Jangan sampai ketika kita sudah mendapatkan atas apa yang kita nantikan, kita lupa dengan Tuhan. Tidak boleh ya Bapak Ibu Saudara. Nah, dari sini kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa yang pertama, Tuhan melihat dan peduli kepada penderitaan kita. Tuhan melihat dan peduli kepada penderitaan kita. Jadi ketika saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara sedang mengalami sesuatu hal, mungkin
membuat Bapak Ibu Saudara berpikir bahwa Bapak Ibu Saudara kehilangan harapan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, Tuhan bekerja dengan cara yang sering tidak kita duga. Seperti tadi, ketika orang lumpuh ini berpikir bahwa yang dia dapatkan dari kesembuhan yang dia dapatkan hanya bisa didapatkan dari ketika dia masuk ke dalam kolam, tetapi nyatanya Tuhan bekerja dengan cara lain. Tuhan Yesus tidak datang untuk membawanya ke kolam. Tuhan Yesus hanya datang kemudian menyuruhnya mengangkat tilam. Nah, di sini kita belajar bahwa kesembuhan atau kelepasan yang kita dapatkan itu berasal dari Tuhan, bukan dari yang lain. Jadi kita harus berpikir dengan pikiran Tuhan. Kita tidak boleh menempatkan pikiran kita kepada pikiran manusia. Kita tidak boleh menempatkan apa yang menjadi masalah kita di dalam pikiran kita, tetapi tempatkan semua itu hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan yang ketiga, kuasa firman Tuhan Yesus sanggup mengubahkan hidup kita seketika. Seperti yang tadi, orang lumpuh yang hilang harapan, ketika dia mendapatkan kesembuhan, dia mengalami perubahan hidup yang luar biasa. Dan begitu juga dengan kita. Ketika kita mengalami sebuah kesembuhan, sebuah kelepasan, kita mengalami dan menyadari bahwa keselamatan sudah kita dapatkan, maka dari itu kita tidak boleh kembali kepada kehidupan kita yang lama. Kita harus mempertahankan kehidupan baru kita, supaya kita tetap bersandar kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi Bapak Ibu, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya dapat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.